Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre. Ini adalah video pertama saya, di mana maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk berbagi tentang pengalaman saya, bagaimana saya melewati anxiety. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu anxiety, atau mungkin teman-teman saat ini sedang berjuang melawan anxiety. Yakinkan diri Anda pasti bisa keluar dari anxiety. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan sedikit ya bagaimana awal mula saya terkena anxiety. Jadi saya mengalami anxiety itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, adapun gejala yang saya rasakan itu seperti jantung berdebar, terasa tidak nyaman di dada, keringat dingin, kepala terasa pusing, ya, takut hilang kendali, depersonalisasi atau merasa tidak nyata, depresi, dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa gejala saja yang saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak gejala lain yang saya rasakan. Nah, oke. Jadi begini awal saya pertama kali terkena anxiety. Itu waktu saya sedang berkendara pulang kerja itu menuju ke rumah. Nah, itu diawali dengan serangan panik. Waktu saya sedang berkendara, saya tiba-tiba merasa cemas. Ya, waktu itu saya tiba-tiba merasa cemas, gelisah, dan jantung saya tiba-tiba berdebar. Saya merasa tiba-tiba keringat dingin, ya, dan merasa pusing. Di saat itu saya langsung merasa takut akan kondisi saya, yang membuat saya waktu itu sampai minta tolong ya sama orang-orang sekitar. Jadi di tengah jalan saya belum sampai rumah, saya langsung stop, saya minta tolong sama orang-orang di sekitar. Kebetulan waktu itu ada orang-orang sedang nongkrong di sebuah taman dan mereka pun nolongin saya. Nah, saya ingat betul ya bagaimana mereka nolongin saya. Saya pun rebahin, saya dikasih minum sama mereka, bahkan sampai makan pun saya dikasih sama mereka. Waktu itu saya sudah sangat panik ya, khawatir, dan saking takutnya saya nggak bisa tenang, dan sampai muka saya udah pucat ya. Nah, orang-orang yang nolongin saya pun merasa panik melihat kondisi saya, yang akhirnya mereka menelepon keluarga saya supaya saya dijemput. Nah, dan akhirnya pun saya diantar pulang, dan sampai rumah saya langsung dikasih air hangat dan langsung tertidur pada saat itu ya. Jadi keesokan paginya setelah saya bangun, disitulah semua terasa berubah ya. Saya tiba-tiba merasa gelisah ketika saya bangun pagi. Saya merasa cemas, saya merasa khawatir, yang membuat saya takut ya akan kondisi itu. Dan mungkin menurut saya di situ saya trauma dengan kondisi saya sebelumnya, yang dimana saya mengalami serangan panik. Jadi saya merasa takut akan serangan panik itu akan berulang lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya rasanya serangan panik itu bagaimana. Menurut saya serangan panik itu sangat buruk sekali dan sangat menakutkan sekali. Dimana serangan panik ini membuat kita ya sulit untuk berpikir normal, dan rasa takut yang luar biasa yang kita rasakan. Nah, jadi semenjak pagi itu saya bangun, saya merasakan banyak yang berubah dari dalam diri saya. Saya tiba-tiba jadi penakut ya. Nah, itulah awal 4 tahun saya bersama anxiety. Dan itulah awal yang membuat pekerjaan saya juga hancur.
Saya sempat mengurung diri di rumah sekitar 3 bulan. Saya nggak keluar sama sekali ya di rumah, dan perjalanan terjauh yang pernah saya lakukan itu hanyalah ruang tamu. Sisanya biasanya saya hanya di kamar mengurung diri. Jadi saya merasa ini nggak normal banget. Dan akhirnya pun saya memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan setelah periksa ke dokter itu ternyata hasilnya baik-baik aja. Saya tidak ada penyakit ya. Nah, di situ saya tidak puas dengan hasil itu. Saya tidak puas dengan jawaban itu karena saya berpikir bagaimana bisa hasilnya itu baik-baik aja. Sementara saya sudah merasa saya sedang sekarat. Saya mungkin mengalami suatu penyakit yang cukup berbahaya, yang membuat saya takut dan khawatir. Saya pun melakukan pemeriksaan ke dokter yang berbeda, dan ternyata hasilnya sama. Ya, saya tidak ada penyakit. Membuat saya bingung, kok bisa ya? Ini apa yang salah sih dengan saya? Dan saya pun memutuskan untuk googling, saya cari-cari di internet ya dengan gejala yang saya rasakan. Nah, di internet itu banyak informasi yang saya dapatkan dan itu bermacam-macam. Ya. Ada yang penyakit jantung lah, ada yang penyakit inilah, pokoknya banyak informasi yang saya dapatkan dan itu membuat saya semakin takut dan khawatir. Ya. Nah, dan pada saat itu orang-orang sekitar saya, baik keluarga saya itu mulai kebingungan ya melihat saya. Bagaimana sih tidak bingung? Saya tiba-tiba takut keluar rumah ya. Yang tadinya saya orangnya bersosialisasi, tidak menakut. Ini saya takut keramaian, bahkan hanya ngurung diri di rumah. Itu mereka melihat sampai bingung ya. Nah, jadi setelah beberapa lama kemudian keluarga saya menyarankan saya untuk pergi ke psikiater ya, karena mereka sudah merasa aneh dengan saya, ada yang berubah dengan saya. Nah, setelah saya mengunjungi psikiater, saya pun diperiksa. Setelah saya diperiksa, saya dinyatakan itu mengalami gangguan kecemasan atau anxiety. Disitulah pertama kalinya saya tahu saya mengalami anxiety. Nah, saya pun menjalani pengobatan itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya. Dimana selama 1,5 tahun ada 4 terapis yang saya kunjungi ya. Belum lagi dengan saya melakukan hipno, meditasi, itu berbagai cara saya lakukan. Bagaimana caranya supaya sensasi-sensasi yang tidak nyaman, rasa cemas yang bikin kita gelisah, itu bisa hilang. Dan jujur ya teman-teman, selama saya berobat ke psikiater, itu saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saya tetap merasakan namanya cemas. Saya tetap merasakan sensasi-sensasi aneh yang membuat saya tidak nyaman. Nah, teman-teman, jadi mungkin teman-teman juga sudah merasakan ya hal yang sama yang dulu saya rasakan. Jadi saya tahu betul ya bagaimana perjuangan teman-teman juga berhadapan dengan anxiety, bagaimana teman-teman jatuh bangun di dalam anxiety. Ya, tetap berjuang dan tetap semangat ya teman-teman, karena Anda tidak sendirian. Ya, jadi nanti saya akan bagikan beberapa tips bagaimana saya dulu keluar dari anxiety. Jadi buat orang-orang normal ya yang belum pernah ngerasain anxiety, mungkin akan bilang kamu kurang iman, kamu kurang bersyukur, tinggal berpikir positif aja. Nah, nggak gampang ya. Itu nggak mudah. Saya tahu betul itu tidak mudah. Orang-orang anxiety untuk berpikiran positif itu tidak mudah.
orang-orang anxiety belum tentu kurang iman, ya. Nah, jadi bagaimana ya stigma terhadap gangguan mental, salah satunya seperti anxiety, itu masih sangat buruk sekali ya menurut saya. Jadi saran saya buat yang mungkin belum pernah mengalami anxiety, jangan langsung ngejudge ya orang anxiety itu apa. Mungkin dia atau kurang iman lah, atau kurang bersyukur lah, atau inilah, itu bisa membuat dia semakin tertekan ya. Sama halnya dengan kita penderita anxiety, mungkin selama ini kita menuntut banyak ya terhadap orang-orang terdekat kita, keluarga kita, supaya mereka mengerti kondisi kita ya. Sementara faktanya mungkin kita merasa mereka nggak mengerti kondisi kita. Mungkin mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita, tapi mungkin caranya salah ya. Terus kita menuntut banyak ke mereka supaya bisa mereka mengerti. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh nuntut banyak, karena bagaimana mereka bisa mengerti sementara ya kita pun tidak mengerti dengan kondisi kita. Kita pun bingung dengan kondisi yang kita alami. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Nah, kita harus lebih bisa memahami anxiety agar kita bisa mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Jadi biasanya orang anxiety itu akan terfokus dengan perasaan, dengan kecemasan yang mereka alami ya, dengan sensasi-sensasi yang mereka rasakan, di mana sensasi-sensasi yang tidak nyaman menimbulkan rasa takut ya, dan rasa takut inilah jadi bahan bakar untuk kecemasan itu sendiri. Rasa takut inilah yang jadi awal siklus dari kecemasan, di mana setiap hari kita merasakan sensasi itu dan muncullah namanya rasa takut. Dan begitu juga sebaliknya, kita pun berputar-putar di dalam kecemasan, dan setiap hari sepanjang hari kita pun akan berputar-putar di dalam anxiety ya. Nah, jadi satu-satunya cara untuk keluar dari anxiety ya kita hancurkan siklus ini ya. Dan untuk orang anxiety biasanya itu akan berpikiran negatif, sangat berpikiran negatif. Bahkan mereka berpikiran sesuatu hal ya yang padahal belum tentu terjadi. Contohnya, misalnya kita diajak keluar nih, atau mungkin ke mall, atau belanja, atau mungkin ke acara ini ya, acara tertentu. Mungkin kita langsung berpikir, gimana ya kalau nanti saya pingsan di jalan? Gimana ya kalau nanti saya bikin malu? Gimana ya kalau saya pingsan terus nggak ada yang nolongin? Itu biasanya orang anxiety. Jadi gimana? Kita sudah takut duluan ya. Sebelum kita keluar, kita sudah merasakan takut duluan. Kita sudah berpikir bla 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 yang membuat kita tidak jadi keluar ya. Yang membatasi hidup kita, bahkan ada yang melumpuhkan hidup kita. Nah, sama halnya dengan saya dulu, bagaimana anxiety mengambil hidup saya, mengambil kendali hidup saya, dan merubah hidup saya 180 derajat ya. Bahkan mungkin teman-teman saya tidak mengenal saya lagi ya, tidak mengenal saya yang dulu. Bagaimana saya bisa berubah seperti ini? Jadi mungkin saat ini Anda sedang merasakan kecemasan, Anda merasakan sensasi, Anda merasakan rasa takut. Percayalah, ada jalan keluar di balik itu semua. Nah, jadi teman-teman, 4 tahun saya mencoba melakukan segala cara untuk menghilangkan sensasi, untuk menghilangkan kecemasan, dan saya lakukan apapun ya. Saya sudah berobat, bahkan saya pindah-pindah dokter ya. Saya juga melakukan meditasi, hipnos, segala macam. Saya sudah lakukan semua cara itu, tapi saya tidak mendapatkan hasil karena pola pikir saya yang salah ya.
saya berharap saya bisa sembuh secara instan. Ketika saya berobat, saya bisa langsung menghilangkan sensasi. Sementara di mana waktu saya berobat, saya tetap merasakan sensasi. Itu membuat saya frustasi, membuat saya sulit untuk keluar dari anxiety. Dan begitu seterusnya yang saya lakukan. Saya merasa terkurung selama 4 tahun. Dan mungkin ada teman-teman ya yang lebih dari 4 tahun mengalami anxiety, atau ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi sebenarnya pemahaman kita lah yang kurang terhadap anxiety itu. Dulu waktu saya berobat ke psikiater, saya berobat waktu itu 1,5 tahun, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti berobat. Dan saya banyak baca buku ya. Jadi ada beberapa buku yang saya baca. Ada salah satu buku yang sangat menginspirasi saya, itu buku yang berjudul At Last Alive yang dibuat oleh Paul David ya. Nah, itu menurut saya bukunya sangat akurat, dan masih banyak ya buku yang saya baca dan itu saya gabungkan. Nah, itulah awal kebangkitan saya, awal saya move on dari anxiety. Saya banyak gali informasi tentang kondisi saya, tentang anxiety ya. Dan dulu ya pernah terapis saya, salah seorang terapis saya pernah bilang begini nih ya. Waktu saya pernah konsul ke beliau, dia pernah bilang sama saya, "Andre, kalau kamu ingin sembuh, berhentilah untuk merasa lebih baik." Nah, perkataan ini menurut saya simple, tapi membuat saya waktu itu sampai saya renungkan ya di rumah. Saya pikirkan, saya renungkan. Inilah salah satu perkataan yang membakar semangat saya, yang memicu kembalinya semangat saya. Berhentilah untuk merasa lebih baik. Jadi berhenti untuk merasa lebih baik, ya mungkin di situ menurut saya yang selama ini mungkin kita orang anxiety mencoba-coba menekan perasaan-perasaan cemas, berusaha menghindari sensasi-sensasi yang aneh yang kita rasakan, berusaha tidak merasakan namanya kegelisahan ya. Itulah yang dulu saya lakukan, dengan berbagai cara saya lakukan untuk menghindari sensasi itu. Itulah yang membuat sensasi itu semakin kuat dalam hidup kita. Itulah yang membuat kecemasan itu semakin kuat di dalam hidup kita. Nah, itu salah satu faktor ya. Perkataan itu, satu kalimat itu salah satu faktor yang mendukung kesembuhan saya. Ditambah lagi saya banyak gali informasi dan buku-buku yang saya baca. Itulah awal bagaimana saya keluar dari anxiety. Nah, jadi teman-teman, saya akan rinci ya satu persatu bagaimana saya bisa keluar dari anxiety. Nanti saya akan bagikan saran dan tipsnya di video saya yang berikutnya ya. Dan mudah-mudahan pengalaman saya ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, mungkin ya teman-teman merasakan kesendirian ya dalam menghadapi anxiety, merasa tidak ada orang lain yang mengerti, merasa kita sendiri doang yang mengalami ini. Jadi Anda tidak sendirian ya. Anda tidak sendirian, dan bahkan masih banyak ya orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan kita. Nah, jadi jangan khawatir, nanti saya akan bagikan beberapa tips ya bagaimana perjalanan saya keluar dari anxiety. Dan maaf ya teman-teman, mungkin ada perkataan saya yang salah atau perkataan saya yang terbata-bata dan sulit dipahami ya, mungkin saya kurang pintar menjelaskan, itu tolong dimaklumi. Karena ini pertama kali saya membuat video, ini pertama kalinya saya berbicara di depan kamera ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa komen di bawah dan like ya, agar video saya bisa bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan tips yang akan saya bagikan nanti itu
bisa berguna ya buat teman-teman. Terima kasih.